ada akun yang menjelaskan mengenai kendala ya atau problem di BBM yang dia pakai saat itu, dan dia motornya sama kayak gue ya, NMAX juga. Nah, nanti gue lampirkan videonya, tapi gue jelaskan sedikit mengenai BBM itu. Jadi mungkin teman-teman banyak yang tahu lah atau yang udah pernah ngerasain, semenjak harga BBM naik, kok sekarang BBM punya Pertamina kok agak-agak berbeda ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel ya. Balik lagi sama gue di sini, yaitu di channel Masalah Official. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan juga dilancarkan urusannya. Amin. Oke guys, ini gue mau jalan-jalan ya. Sekalian gue mau ya lihat-lihat kondisi di jalan ya. Nuansanya gimana? Gue mau bahas ya mengenai sesuatu yang penting ya untuk kalian semua, dan gue juga sekalian sharing aja ya. Jadi gue berbagi pengalaman serta opini pribadi gue ya. Jadi hal yang mau gue bahas atau topik yang mau gue bahas kali ini tentang BBM lagi ya. Nggak bosen-bosen lagi ya tentang BBM terus. Jadi kenapa gue ngambil tema atau topik BBM lagi, karena jujur kita setiap hari itu berurusan dengan yang namanya kendaraan bermotor ya, baik itu motor, baik itu mobil ya, tergantung dari profesi kita apa. Kebetulan gue sering di jalan ya, pekerjaan gue juga di lapangan ya, gue juga sering isi bensin ya, isi BBM. Mau nggak mau gue juga harus bahas nih BBM yang pastinya yang terbaik nih untuk motor kita itu apa ya. Terlepas dari jenis BBM yang akan gue bahas kali ini, mungkin dari teman-teman sudah tahu ya, BBM di Indonesia ini ada beberapa jenis ya. Untuk di Medan sendiri itu ada 2 BBM milik pemerintah, yaitu si merah ya alias Pertamina, dan ada juga satu lagi yang warnanya kuning, yaitu BBM jenis Shell ya. Dan Shell sendiri ini berasal dari Belanda ya sebenarnya guys ya, cuman kantor pusatnya di Inggris saat ini. Nah, dari ada juga BBM jenis lain yang ada di Jawa, itu kayak Vivo, ada juga BP, terus ada AKR juga ya. Ya gue tuh belum pernah jumpa yang itu sih, cuma mungkin ada teman-teman yang nonton video gue mungkin tahu ya mengenai BBM jenis itu. Dan yang gue bahas kali ini itu hanya 2 jenis BBM ya, yaitu dari Pertamina sama dari Shell. Dan kebetulan kemarin gue ada lihat di TikTok ya. Nanti gua juga kasih sumbernya dari akun siapa. Jadi di TikTok sendiri itu ada akun yang menjelaskan mengenai kendala ya atau problem di BBM yang dia pakai saat itu, dan dia motornya sama kayak gua ya, NMAX juga. Nah, nanti gua lampirkan videonya, tapi gua jelaskan sedikit mengenai BBM itu. Jadi mungkin teman-teman banyak yang tahu lah atau yang udah pernah ngerasain, semenjak harga BBM naik, kok sekarang BBM punya Pertamina kok agak-agak berbeda ya. Nah gitu, mungkin ada perbedaan ya, gue kurang tahu sih ya perbedaan secara signifikannya tuh seperti apa. Yang pasti ada yang bilang BBM sekarang lebih boros gitu ya, lebih cepat habis, terus mesin cepet panas atau suaranya jadi kasar gitu ya. Nah, gue sering jumpa komentar seperti itu dari para netizen alias yang sering pakai BBM dari Pertamina, baik itu Pertalite atau Pertamax. Nah, jadi ada juga yang mengeluh BBM-nya tuh campur air guys. Aduh, itu yang bener-bener parah gitu ya. Itu sangat-sangat merugikan nantinya atau merusak mesin ya guys kalau kita dipaksakan pakai BBM jenis itu. Nah, jadi di video itu nanti yang gue akan kasih ke kalian, jadi BBM-nya tuh seperti ada gumpalan gitu ya, entah itu kayak sejenis air atau memang ada endapan atau kayak timbal. Gue juga kurang tahu spesifikasinya ya, tapi setelah dia isi bensin itu ya, motornya langsung masuk bengkel ya, salah ya, mogok ya. Aduh, itu udah
kita mengeluarkan banyak biaya ya kan, pakai BBM yang kurang bagus ya. Jadi ya itulah, sempat dia juga minta klarifikasi ya dari perusahaannya, dan tidak minta ganti rugi. Itu yang gua salutnya sama user NMAX ini ya. Gua salut sama abang itu, dia nggak minta ganti rugi, cuma mau minta klarifikasi kenapa kok bisa BBM-nya sampai seperti itu dan merusak mesin motor dia. Kan harusnya dia minta ganti rugi dong, karena dia udah masuk ke bengkel, udah habis biaya berapa coba kan gitu. Nah, jadi mengenai BBM jenis pertama ini yang untuk sekarang ini ya, bukan yang dulu ya. Ya, semenjak kenaikan harga BBM memang kualitasnya menurun ya. Kalau gua pribadi ya, ini ibaratnya gua sharing ya, bukan gua tuh menjelekkan suatu produk, bukan, tapi ini sharing dari pengalaman pribadi gua juga dan yang gua rasain lah selama gua pakai jenis BBM itu semenjak harga BBM-nya naik, guys. Jadi setelah harga BBM naik, jujur aja setelah gua pakai BBM jenis Pertamax, gua rasa tuh motor gua kayak lebih boros, guys. Lebih boros, kadang 50.000 itu bisa paling mentoknya cuma 2 hari, guys ya. Yang biasa gua 50.000 3 hari, bisa 2 hari aja, guys. Nah, itu pun nggak jauh-jauh amat lah gua pakai. Nah, karena kan harga liter sekarang sekitar 14.100 sekian ya, kalau di wilayah Medan ya hampir 14.200-an gitu. Kalau Jawa mungkin lebih murah ya, sekitar 13.900-an gitu. Nah, jadi semenjak harga BBM naik, yang gua rasain motor gua lebih boros dan cepet panas di mesin, guys. Jujur, waktu gua ngebut, biasa kan gua kalau berangkat kerja biar nggak telat tuh sering ngebut, guys ya. Nah, hanya durasinya sekitar dari rumah sampai tempat kerja gue itu paling cepet itu sekitar 10 menitan lah. Nah, itu gua gaspol jujur aja. Itu di motor gua baunya gosong, guys. Mesin sama knalpot tuh bau gosong dan asapnya tuh kelihatan gitu loh. Ya, ini kebetulan gua nggak buat video ya, jadi ya entah menurut kalian mau bohong atau enggak, itu terserah kalian ya mau nilainya seperti apa. Ya pasti itu hanya ini penilaian dari pengalaman pribadi gua aja. Itu beneran, jadi knalpotnya tuh perasa panas sekali gitu loh. Jadi panasnya berlebihan sampai mengeluarkan asap. Mungkin kalau kita kakinya nyenggol knalpot, bisa aja langsung kulitnya terkelupas ya, guys, saking panasnya. Kalian bisa komentar lah ya, di video ini ya, mengenai pendapat kalian masing-masing seperti apa. Jadi biar saya nggak terkesan menjelekkan suatu produk ya. Tapi di sini kita hanya sharing dan berbagi pengalaman seputar BBM agar kedepannya kita kendaraan kita khususnya motor ya, itu tetap menggunakan BBM yang berkualitas dan motor kita juga tetap awet dan terus. Jadi sekarang ini gua pakai sel ya, karena gua udah tahu kekurangan dari Pertama ya, semenjak harga BBM naik, akhirnya gua beralih ke sel. Dan mungkin kalian udah tahu video-video gua sebelumnya, gua lebih update tentang sel karena jujur semenjak gua pakai sel tuh langsung berubah drastis. Apalagi selisih harganya dengan SPBU si merah itu sedikit aja tuh. Itu udah mulai rame ya orang-orang isi sel. Nah, hanya sedikit aja, cuma 200 perak. Kan nggak terlalu jauh, tapi kita dapat BBM yang berkualitas loh, guys ya. Nah, karena jujur aja setelah pakai sel, dari bensinnya, dari olinya, gua rasain tuh motor kayak terasa motor baru gua, guys. Gua gas sedikit aja tuh tenaganya, powernya tuh dapet gitu loh. Semenjak gua pakai sel tuh sangat berubah drastis ke performa motor gua. Dari yang awalnya tuh pakai Pertama lebih boros dan mesin cepat panas, terakhir pakai ini, pakai sel, mesin dingin, performa dapet, tarikan dapet ya, lebih irit lagi, guys. Gua 50.000 ya kayak biasa sih 3 hari terakhir. Kadang lebih, guys, tergantung jarak sih. Tapi memang umumnya gue pakai isi ini, gue isi full itu pas lah semingguan. Isi full itu semingguan, pas lah. Itu isi full sekitar 90.000. Nah, itu standar sih ya, pemakaian standar. Kalau jauh mungkin ya sekitar 5 harian gitulah. Karena gue 1 hari itu tempuh sekitar
40-50 kilo lah, itu paling jauh guys untuk keliling kota Medan ya. Jadi itu ya yang bisa gua share mengenai itu, dan videonya nih langsung gua lampirkan ya di bagian terakhir. Dan untuk kalian jangan lupa ya, pilihlah BBM yang terbaik, yang punya kualitas, agar kendaraan kalian tetap awet dan jarang mengganti part-part yang penting, terutama di bagian mesin ya, karena itu yang buat kita itu mengeluarkan banyak biaya apabila ada kerusakan ya. Jadi video yang tadi gua jelasin mengenai kualitas Pertamax yang dipakai sama salah satu user NMAX kita, nah ini gua kasih di terakhir aja videonya ya, biar kalian lebih enak ya. Setelah gua jelaskan mengenai ya pengalaman pribadi gua lah selama pakai BBM dua jenis dari Pertamax dan pakai sel. Yang pasti gua saat ini tetap beralih ke sel ya, karena BBM itu sangat-sangat cocok di motor gua. Yaudah, pokoknya ini videonya, pokoknya kalian tetap pantengin, stay tune di channel gua Mas Leo Official. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng notifikasinya jangan lupa aktifkan, dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian tahu ya apa yang kalian tonton selama ini. Yaudah, itu aja, sekian dari video dari gua, semoga bermanfaat. See you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini videonya ya, silakan tonton. Bye bye. Selasa 27 September 2022 saya membeli Pertamax di salah satu SPBU, dan itu ada bonnya juga. Rabu besoknya 28 September 2022 saya pakai motor ini. Nah, motor ini Yamaha NMAX 2017 akhir. Di jalan motor saya sempat mati, di gas pun kosong, nggak ada tarikan, kayak nggak ada tenaga lah seperti itu. Mati nyala berapa kali lah. Singkat cerita saya paksain nyala hingga sampai rumah, dan motor ini rajin servis ganti oli berkala di dealer resmi Yamaha. Kamis 29 September 2022 motor saya pagi itu susah nyala. Kalaupun nyala langsung mati terus, baru maju dikit juga mati. Jadi nyala mati, maju dikit mati. Alhamdulillah waktu itu sampai ke bengkel resmi Yamaha dekat rumah saya. Nah, katanya ini harus dicek injeksi dan lain-lain, karena saya sudah ceritalah kendala-kendalanya. Kurang lebih bisa menunggu 1 jam. Saya dipanggil montir. Kata montir ada kotoran dan air dari selang bensin. Pada saat itu saya melihatnya langsung juga sih. Disarankan untuk kuras tangki pada saat itu. Akhirnya si tangki motor itu kan dibuka lah ya. Lalu dimasukkan ke botol-botol dan beberapa wadah yang dibersihkan terlebih dahulu. Jadi wadah-wadah itu sebetulnya bersih, tidak kotor sama sekali. Kelihatanlah tuh air dan dedek kotoran hingga akhir. Pas awal juga udah banyak tuh sebetulnya, cuman kan nggak terlalu kelihatan karena si bensinnya masih banyak. Nah, dari situ sih montir menanyakan bensinnya beli di mana, isi di mana gitu lah. Karena momentum itu saya kesal dan kecewa, akhirnya saya mengupload yang pertama itu yang wadah. Jadi kesannya ini dari mana ini asal bensinnya gitu kan ya. Nah, saya sebetulnya kesal dan kecewa tuh karena selama belasan tahun saya pakai Pertamax, baru kali ini saya seperti ini. Itu pun dengan beberapa kali ganti motor. Kurang lebih saya 4-5 kali ganti motor isi Pertamax lah, belasan tahun tidak pernah mengalami seperti ini. Saya kecewa, kesel lah, bingung harus mau ngapain juga. Karena kan, ini mikirnya pasti ini gara-gara bensin, saya kan baru ngisi gitu. Nah, singkat cerita, sorenya saya datang ke SPBU itu untuk komplain, ya secara bijak lah dan tenang. Dan saya tidak menuntut ganti rugi sama sekali. Saya hanya menanyakan kualitas BBM Pertamax itu seperti apa gitu. Kebetulan waktu itu ada supervisornya, ada manajer SPBU-nya. Dan saya juga sudah diskusi lah. Nah, intinya seperti itu sih. Jadi takutnya videonya nggak pas gitu ya. Saya ambil hikmahnya, mungkin ini ada kotoran-kotoran kecil masuk seperti apa, saya juga nggak ngerti lah. Mungkin saya lagi apes atau suwe. Karena sudah jadi kontroversi, pro dan kontra, ya saya meluruskan video-video itu ya, dan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya kronologinya, supaya tidak ada kesimpang siuran gitu.